Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada kesempatan yang berbahagia ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Firma, dimanapun sahabat berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian remaja masjid, yang mana ini sebetulnya sudah cukup lama ya tidak upload video karena keterbatasan perangkat juga ya. Alhamdulillah baru bisa kita lanjutkan untuk kajian khusus remaja masjid di part yang ketiga. Nah, di part yang pertama kita sudah membahas yaitu remaja Islam super. Bagaimana kita sebagai remaja itu bisa menjadi super. Seperti apa langkah-langkahnya? Itu di part yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu tantangan remaja akhir zaman atau zaman now sekarang ya. Tantangannya apa saja yang bisa meninggikan derajat para remaja dan naudzubillah bisa menurunkan derajat para remaja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di part yang ketiga ini Fikri ingin melanjutkan pembahasan, yaitu judulnya Merindukan Surga. Karena ketika kita ingin menjadi remaja Islam super, teman-teman, sahabat semua yang ingin menjadi remaja Islam super, maka tentu harus bisa melalui tantangan demi tantangan yang diistilahkan seperti halnya kita menaiki tangga ya. Semakin tinggi tangga yang kita lalui, tangga yang kita naiki, tangga yang kita daki, tentu semakin kita berpeluang untuk menggapai sesuatu yang luar biasa. Nah, maka sesuatu yang luar biasa itu kita gambarkan sebagai surga bagi kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu surga yang kita inginkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau Allah sudah ridho, ya pasti Allah akan menghadiahkan surga bagi kita semua. Nah, oleh karena itu di part yang ketiga, Fikri ingin sampaikan pembahasan yaitu merindukan surga. Sehingga para remaja Islam super yang mereka sudah melalui tantangan dengan baik, tentu agar istiqomah haruslah tergambar merindukan surga selalu. Jadi kalau ada tantangan yang melemahkan iman kita, tantangan yang menggugurkan semangat kita, maka coba bayangkan, kita ini sedang berlomba untuk mencapai puncak tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita akan mengupas bagaimana merindukan surga itu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Nah, ini gambaran dalil tentang bahwa kita mesti berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 25. "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik,
bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, adapun sahabat, kalau kita kaji berkaitan dengan surga itu secara bahasa, maka surga itu berasal dari kata suarga. Dari bahasa Sanskerta yang diambil dari kata suar dan ga. Suar itu artinya cahaya, sedangkan ga artinya perjalanan. Jadi perjalanan menuju cahaya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, surga yaitu jannah, jamak dari jinan. Jadi jannah itu jamak dari jinan. Jamak itu maksudnya apa? Ya banyak ya, banyak. Jadi ada kata ganti, itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, kalau ini jamak, banyak. Yaitu dari jinan katanya, yang artinya kebun atau taman. Istilah syar'inya adalah untuk surga, istilah syar'i untuk surga adalah tempat kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Baik. Nah, kemudian gambaran surga, sebagaimana yang tadi coba disampaikan, yang pertama ada namanya sungai-sungai. Nah, di dalam surah Muhammad ada ayat 15, di situ disampaikan, jannah yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa bau dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah masuk surga. Tiba-tiba kulihat sungai yang di pinggirnya terdapat kemah-kemah dari mutiara. Aku memukulkan tanganku ke airnya yang mengalir. Ternyata ia adalah kasturi yang harum. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah Al-Kautsar yang diberikan Allah kepadamu. Nah, kenapa gambarannya sungai ya, tidak laut? Karena laut itu kan asin ya. Sekalipun bersih tapi kurang nikmat gitu kalau laut gitu ya. Sedangkan sungai itu sudah bersih, kemudian airnya juga air yang nikmat. Nah, ini kenapa di dalam surga itu yang digambarkanlah sungai, bukan laut ya. Nah, sahabat, kemudian kita lanjutkan, di surga itu ada buah-buahan. Hasan Al-Basri berkata, semua buah-buahan surga sama baiknya dan tidak ada cacat di dalamnya. Kalau di kita kan beli buah, belum tentu rasanya sama ya. Kemudian terkadang kita beli yang atasnya bagus, yang bawahnya busuk gitu. Kalau di surga tidak, semuanya baik dan tidak ada cacatnya. Kemudian dalam surah Waqiah 32-33, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Kemudian dalam surah Al-Insan ayat 14, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kalau kita kan susah ya, kadang suka jatuh kalau terlalu tinggi gitu. Tapi di surga, Masya Allah. Berikutnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, besar buahnya seperti ember, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih halus dari keju, dan tidak ada bijinya. Ini gambaran buah-buahan. Kemudian sahabat, di dalam surga itu ada yang pasti diinginkan ya. Karena di dunia itu kita berusaha untuk melawan godaan syahwat kita dari perempuan. Maka Allah sediakan bidadari, istri-istri wanita atau bidadari. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Surah Ar-Rahman ayat 70. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah bersabda,
Seandainya bidadari itu meludah pada 7 samudra, niscaya laut itu akan menjadi tawar karena keindahan dan kemanisan mulutnya. Masya Allah ya. Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani mengatakan ketika mengomentari surah Al-Waqi'ah ayat 36, para wanita yang masuk surga juga bidadari-bidadari, mereka menjadi perawan sepanjang zaman. Setiap selesai melakukan hubungan badan, mereka dikembalikan ke perawanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran kenikmatan di surga. Nah, ini penjelasan singkatnya bahwa di dalamnya kalian memperoleh apa saja yang kalian inginkan dan peroleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Kadang kalau di dunia kita hanya memperoleh apa yang kita dapatkan saja. Kalau yang kita inginkan terkadang ya kejauhan lah gitu ya. Tapi kalau di surga, Masya Allah, disediakan oleh Allah kalian yang ingin kalian peroleh apa, kemudian kalian minta seperti apa, dikabulkan oleh Allah. Tak kala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril untuk ke surga. Jibril pun pergi dan melongoknya, serta melihat-lihat apa yang Allah persiapkan di dalamnya untuk para penghuninya nanti. Lalu ia kembali dan berkomentar, demi kemuliaan-Mu ya Allah, setiap orang yang mendengar tentang surga itu pasti ingin sekali memasukinya. Ini gambaran bagaimana surga itu luar biasa ya, luar biasa. Maka Allah memerintahkan agar surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci manusia. Lalu Allah berfirman, kembalilah engkau Jibril, cobalah lihat kembali surga itu dan apa yang kupersiapkan bagi para penghuninya. Maka pergilah Jibril untuk melihatnya dan kembali lagi serta berkomentar, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir kalau tak seorang pun yang mampu memasukinya. Jadi, kenikmatan di surga itu pasti siapapun ingin memasukinya. Hanya saja ketika Jibril melihat kondisi surga, ya, Jibril khawatir tidak ada yang mampu memasukinya, karena antara amal kita dengan surga itu bandingannya sangat jauh sekali ya. Sehingga betul para ulama menyampaikan kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, melainkan karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita berusaha untuk beribadah itu ya tentu agar Allah menyenangi kita, agar Allah mencintai kita. Sehingga ketika Allah sudah mencintai kita, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita juga mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Maka sebagaimana yang disampaikan di dalam satu hadis, ana atau anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu kita akan membahas yaitu para penghuni surga. Nah, bagaimana sih agar kita layak untuk bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kan tadi gambaran surganya nih. Kemudian diperkuat lagi bahwa surga ini memang sangat sulit didapatkan. Maka kita berusaha untuk memahami kriteria agar kita ini bisa masuk surga. Yang pertama, surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu siapa? Mereka yang meyakini Allah sebagai pencipta manusia, alam semesta, beserta kehidupan sebelum dan sesudahnya, dan pembuat hukum bagi manusia, sehingga mereka tunduk pada aturan Allah. Kemudian meyakini malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ketetapan baik dan buruknya. Itulah gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian surga itu juga akan dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Takwa bermakna menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan 4 ciri seseorang itu bertakwa. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, merasa cukup dengan yang sedikit. Yang ketiga, melaksanakan hukum Allah. Yang terakhir, mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Maksudnya, setelah kita meninggal nih,
kita punya bekal nggak? Nah, bekal itu kita persiapkan di dunia. Kemudian orang-orang yang gemar beramal soleh. Mereka yang mengajak kepada kebaikan, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain juga. Ya. Kemudian mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan oleh penguasa ya di sebuah negara. Itulah salah satu dari gambaran penghuni surga. Nah, adapun sahabat, ini kisah orang-orang yang merindukan surga nih seperti ini. Di dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Al-Bukhari dalam Muslim, beliau menyatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal Uhud, pada perang Uhud. Tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Kata si laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan berada di surga. Nah, mendengar sabda Rasul tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melemparkan buah kurma nih yang ada di tangannya, kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Padahal kalau kita cicipin aja ya beberapa butir kurma, itu tidak akan lama ya, tapi laki-laki tersebut ketika diberikan kabar bahwa kau akan masuk surga gitu, kau akan berada di surga, maka dia sangat merindukan surga sekali. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung mereka, diulurkan ke kerah baju mereka. Surah An-Nur ayat 31. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung ya, yang sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutupi kepala mereka dengannya. Masya Allah. Ini bukti bahwa sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi, ya, keluarganya Nabi yang beriman kepada Allah, ketika diturunkan ayat-ayat agar mereka ini taat, mereka segera untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, sahabat, begitulah gambaran tentang keutamaan orang-orang yang merindukan surga ya. Kisah orang-orang yang merindukan surga. Nah, pertanyaannya, apakah sahabat semua termasuk sendiri ya, ini menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan surga? Maka dari itu, yuk, kalau ada perintah-perintah dari Allah, kita ikuti, kita taati. Perintah dari Rasul juga kita ikuti, kita taati ya. Sehingga itu yang mudah-mudahan menjadi wasilah mudahnya kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu saja sahabat yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di part yang keempat, pembahasan lanjutan di kajian remaja masjid. Semoga bermanfaat. Share bagi yang bermanfaat, yang dirasa bermanfaat bisa share seluas-luasnya. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.